warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa azza fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwasanya kita di malam hari ini telah masuk pada tanggal 6 Sya'ban, yang artinya tinggal sekitar 24 hari yang ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semua, yaitu diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, yang mana di bulan Sya'ban ini, di hari-hari ini, maka sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, amalan-amalan, suatu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui secara bersama-sama. Apabila Nabi alaihi salatu wassalam berada di bulan Sya'ban, maka Nabi alaihi salatu wassalam itu memperbanyak, yaitu melakukan puasa-puasa sunnah. Demikian juga adalah melakukan puasa yang mungkin sebagian dari kita memiliki hutang puasa. Maka pada hari ini ataupun di bulan Sya'ban ini adalah waktu yang tepat untuk mengganti, yaitu tertinggalnya menunaikan puasa Ramadan dari tahun yang sebelumnya. Sebagaimana yang dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Beliau menyatakan, "Ma ra'aitu aktsara siyaman," dan saya tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam banyak melakukan puasa, melainkan Nabi alaihi salatu wasallam banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Maka selayaknya kita mengambil qudwah, kita mengambil contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu memperbanyak amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu memperbanyak melakukan puasa-puasa sunnah. Yang mana hal itu dilakukan adalah dalam rangka untuk melatih diri ataupun melatih jiwa, yang hingga ketika kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, maka diri kita sudah terbiasa dalam melakukan, yaitu puasa. Dan di antara amalan yang sangat disukai untuk dilakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang dikatakan oleh mereka para ulama, mereka menyatakan
bahwasanya syahrul Sya'ban syahrul qura, bahwasanya di bulan Sya'ban adalah bulan yang dimana di bulan tersebut sangat dianjurkan untuk yaitu membaca Al-Quranul Karim. Betapa banyak dari mereka kaum muslimin ketika mereka membaca Al-Quran itu hanya di bulan suci Ramadan saja, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Akan tetapi ketika berlalunya bulan suci Ramadan, maka mereka tidak membaca Al-Quran, ataupun dengan kata lain mereka meninggalkan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Maka ini merupakan sebuah kekeliruan yang hendaknya diri kita sebagai seorang muslim ataupun yaitu seorang muslimah, maka hendaknya diri kita ini memperbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim adalah sebaik-baiknya kalimat zikir, yang mana dengan kita membaca Al-Quranul Karim secara otomatis, maka diri kita selalu terikat, teringat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka hendaknya diri kita mulai pada bulan ini, pada saat-saat ini, untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena hal itu adalah melatih jiwa kita, melatih diri kita, yang sehingga ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, akhirnya diri kita terbiasa di dalam membaca Al-Quranul Karim setiap harinya. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang yang beriman, ketika dirinya jauh dari Al-Quranul Karim, maka dirinya merasa hampa, maka hatinya merasa kosong, yang mana ketika dia sangat cinta untuk membaca Al-Quranul Karim. Seorang yang membaca Al-Quranul Karim, seorang yang berusaha untuk mentadabburi, menghayati setiap ayat yang dia baca, maka ini merupakan yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba tersebut. Karena di antara sebab datangnya kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seseorang tersebut membaca Al-Quranul Karim. Maka sebagaimana yang telah disebutkan, ada salah seorang sahabat yang dirinya selalu di dalam setiap salatnya ini membaca surat Al-Ikhlas. Maka telah sampai bahwasanya perihal yang dilakukan oleh sahabat tersebut disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat ini senantiasa membaca surat Al-Ikhlas di dalam setiap salatnya. Seusai di dalam membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya, maka dia selalu menutup salatnya tersebut dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ketika ditanya, kenapa, alasan apa yang menjadi motivasi sahabat tersebut selalu membaca surat Al-Ikhlas tersebut, maka dikabarkan bahwasanya dirinya sangat mencintai surat Al-Ikhlas, karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat kandungan bahwasanya di dalam surat Al-Ikhlas tersebut terdapat yaitu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki sangat luas kasih sayangnya kepada makhluk. Maka dirinya sangat mencintai untuk membaca surat Al-Ikhlas tersebut. Ketika Nabi SAW mengetahui alasan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, maka Nabi SAW menyatakan, fa akhbiru fa innallaha yuhibbuhu. Maka kabarkanlah kepada orang tersebut, kepada sahabat tersebut, kabarkanlah kepada dirinya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya. Dan ini merupakan dalil yang sangat wadih, dalil yang sangat jelas. Seorang yang membaca Al-Quranul Karim, yang berusaha untuk menghayati, yang berusaha untuk memahami ayat yang dia baca, ayat per ayat yang dia baca,
Ini merupakan sebab datangnya kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka janganlah kita sekali-kali untuk meninggalkan membaca Al-Qur'anul Karim. Maka setiap harinya kita berusaha untuk membaca Al-Qur'anul Karim di mana saja kita berada, dalam keadaan apa saja kita beraktivitas. Maka jangan lupa diri kita untuk membaca, menyempatkan diri untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagian besar kaum muslimin ini menjadikan Al-Qur'an sebagai pajangan, yang mana Al-Qur'an tersebut dibaca setahun sekali, yang mana Al-Qur'an itu dibaca setiap di bulan suci Ramadan. Setelah berlalunya bulan Ramadan, kembali Al-Qur'an tersebut ditaruh kepada rak yang paling atas, tempat yang paling atas, dan tidak lagi dia membuka Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan tanda bahwasanya kita dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilalaikan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Maka seorang mukmin merasa gelisah ketika dirinya tidak membaca, dalam seharinya tidak membaca yaitu Al-Qur'anul Karim, maka dirinya merasa bersedih hati, dirinya merasa gelisah. Ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya, yaitu senantiasa untuk dirinya berinteraksi kepada Allah dengan melalui membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kepada kita semua, menakdirkan kepada kita semua berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan tersebut banyaknya kebaikan dan keberkahan dari Allah Rabbuna Tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pembahasan kita di malam hari ini, kita akan membahas tentang sebuah permasalahan, demikian juga pandangan syariat Islam tentang suatu permasalahan, yang mana permasalahan yang akan kita sebutkan ini adalah suatu permasalahan faktor utama ataupun sebab yang sangat besar kebanyakan mereka dari kaum muslimin meninggalkan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Dan sebagian besar mereka yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim, maka diri mereka ini adanya suatu kerancuan, yaitu suatu syubhat, yang mana sebagian besar kaum muslimin menjadi seorang yang magrur, seorang yang tertipu, dan memiliki yaitu suatu anggapan kalau dirinya mendengar suatu musik, maka hal ini adalah sesuatu yang bisa menenangkan jiwanya. Sebaliknya, orang yang beriman, orang yang memiliki iman di dalam kalbunya, bahwasanya mereka orang yang beriman, sifat yang paling menonjol yang dimiliki oleh orang yang beriman, ketenangan yang mereka dapatkan bagi mereka orang-orang yang beriman adalah ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya yang mulia, kata Allah Azza wa Jalla menyatakan, ala bizikrillah tatmainul qulub. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu adalah sesuatu yang bisa menenangkan hati seorang hamba. Ketika mereka jauh dari ilmu agama, ketika mereka jauh dari mempelajari agama Islam ataupun syariat Islam, maka ini syaitan akan senantiasa menghiasi perbuatan keburukan mereka.
Bahkan berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala, bahwasanya nyanyian ataupun musik-musik itu merupakan serulingnya syaitan. Musik itu merupakan serulingnya syaitan. Maka hendaknya ketika kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengetahui hukum ataupun pandangan syariat Islam yang membicarakan tentang permasalahan musik, maka kita bertekad, kita berazam dengan azam yang kuat untuk segera meninggalkan, saatnya meninggalkan musik. Al-Quran ini membicarakan tentang nyanyian. Al-Quran mengatakan tentang nyanyian sebagai lahwal hadis, yaitu perkataan yang sia-sia, atau dengan kata lain suatu perkataan yang tidak berguna. Dalil yang menunjukkan perkara tersebut disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan sebagian dari manusia, maka mereka may yashtari, mereka memperjualbelikan, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala dengan lahwal hadith. Apa itu yang dimaksud dengan lahwal hadith? Yaitu suatu perkataan yang tidak berguna, suatu perkataan yang tidak ada suatu manfaat padanya, atau dengan kata lain suatu perkataan yang mengandung kesia-siaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apa motif mereka untuk menggunakan lahwal hadis? Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, liyudilla an sabilillah. Maka hal itu yang mereka gunakan dalam rangka untuk menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bighairi ilmin, tanpa mereka mengetahui ilmu pengetahuannya. Ya. Kemudian dalam rangka motif mereka melakukan lahwal hadis, nyanyian ataupun lagu tersebut dalam rangka, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa yattakhidhaha huzwa. Dan mereka menjadikan perkataan yang sia-sia itu, menjadikan yaitu sebagai bahan perolok-olokan. Bahan perolok-olokan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ulaika lahum adzabun muhin. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Ini maka kita dengar apa yang dimaksud dengan lahwal hadis. Yang pertama, dikatakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Maka dirinya menyatakan, wallahi, demi Allah, al-muradu bihadhil ayah, bahwasanya yang dimaksud oleh ayat ini di dalam surat Luqman ayat yang ke-6 ini, kata Ibnu Abbas menyatakan, fahuwal gina, demi Allah, bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ini mengisyaratkan bahwasanya yang dimaksud dengan lahwal hadits adalah nyanyian, musik. Ya. Apa motifnya?
Motif yang pertama telah kita sebutkan, liyudilla an sabilillah wa yattakhizaha huzwa. Motif yang pertama adalah dalam rangka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, melalaikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Motif yang kedua adalah wayattakhizaha huzwa, dan dalam rangka untuk menjadikan lahwal hadits, lirik-lirik bait syair tersebut dalam rangka untuk menjadikan sebagai bahan perolokan. Kemudian berkata sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika dirinya ditanya mengenai tafsir ayat, yaitu surat Luqman ayat yang ke-6, maka berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, al-ghina'u wallazi la ilaha illahu yuraddiduha thalatha marrah. Berkata juga, maka berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, bahwasanya yang dimaksud dengan surat Luqman ayat yang ke-6 tersebut adalah al-ghina, nyanyian ataupun musik. Kemudian dirinya bersumpah, wallazi la ilaha illa huwa, dan demi tiada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Kemudian hal ini penafsiran bahwasanya yang dimaksud dengan lahwal hadis ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mujahid, demikian juga yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, demikian juga oleh Al-Imam Ikrimah dan Qatadah, bahwasanya yang dimaksud dengan al-ghina yaitu adalah nyanyian alat-alat musik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya yang dimaksud dengan tafsir surat Luqman ayat yang ke-6, bahwasanya hal itu adalah musik. Jika ada yang menyatakan sebelumnya di dalam surat Luqman ayat yang ke-6 yang telah kita bacakan ataupun yang telah kita sebutkan, ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwasanya di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam, hukum musik itu sendiri adalah sesuatu yang haram. Musik adalah sesuatu yang hukumnya haram. Haram hukumnya Pak. Siapa yang menyatakan? Siapa yang menyatakan? Allah. Nanti akan kita sebutkan dalil secara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pengharaman, yaitu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan musik. Maka berbeda Pak. Kalau orang Indonesia diingatkan dengan suatu perkara tentang haramnya musik, maka mereka berdalih, ya demikian, nggak enak lah, apa dunia ini kalau nggak ada musik hampa. Ya. Bahkan kalau kita naik ke dalam sebuah kendaraan, katakan yaitu ke dalam taksi, ya. Atau kan yaitu mungkin kita naik Gojek, ya. Kemudian di dalam mobilnya itu Gokar, ya. Ataupun Grab car, ya. Kita naik kemudian dia menyetel musik kuat-kuat. Kalau kita ingatkan, ya, Pak, tolong kecilkan dikit. Kira-kira apa yang terjadi? Silakan turun Anda dari mobil saya ini. Iya atau iya? Iya. Tetapi berbeda. Berbeda kualitasnya, yaitu mereka penduduk Yaman. Ketika diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka itu tidak menentang firman Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman saya pribadi, pernah saya naik di Yaman bersama keluarga, ya. Itu naik ke dalam taksi, ya. Kemudian dia supirnya ini, suwaknya ini menyetel gambus. Tahu gambus? Musiknya Arab. Musiknya orang Arab itu gambus ya. Masalah udah Masya Allah, kalau lihat yang aslinya gambus itu ada penari setengah telanjang, ya. Tarian perut, digoyang-goyang perutnya, masalah terbakar lemaknya, masalah Allah musta'an, ya. Ini ketika menyetel gambus tersebut, ya, dengan suara yang kuat, saya menegur dengan sedikit, saya hanya mengatakan apa ini, ya. Belum saya mengatakan tentang dalil, ya. Apa yang terjadi? Segera supirnya itu mematikan, ya. Kalau kita minta tolong saja sedikit kepada Pak Supir Gokar ataupun Grabcar ataupun yang semisal dengan aplikasi yang ada saat-saat ini, apa yang terjadi? Minta tolong sedikit saja, dikecilkan saja, ya. Wallahi demi Allah, musik itu adalah sesuatu yang bisa memori kita di masa lalu yang silam, yang mungkin masing-masing dari kita memiliki masa lalu yang kelam, ya. Teringat kembali kenangan-kenangan yang dahulu, masa-masa yang sebelum mengenal dakwah ini. Teringat kembali tidak sadar, tidak terasa jempol kaki dan jempol ini ikut bergerak spontan dia. Iya atau iya? Iya. Masya Allah, apalagi yang legend-legend itu kembali teringat lagi dia, Masya Allah. Memorinya teringat kembali. Memori kepada yaitu sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, teringat kembali kepada masa-masa lalu yang kelam. Ya. Inilah, ya. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang bernyanyi itu disebut dengan samidun. Ya. Disebut dengan samidun. Ya. Dalil yang menunjukkan perkara tersebut disebutkan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-59 sampai yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samiduna fasjudu lillahi wa'budu." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu mentertawakan dan tidak menangis, sedangkan kamu adalah samidun? Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang bernyanyi itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai samidun. Ya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah yang dimaksud dengan samiduna? Maka disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan samidun, menurut salah satu pendapat, makna samidun adalah bernyanyi. Iya. Dan ini berasal dari bahasa orang Yaman. Ya, samidun ini asal dari bahasa Yaman. Maka mereka menyebut dengan samidun itu dengan ismut lana. Artinya apa? Ismut lana artinya adalah, maksudnya adalah bernyanyilah engkau untuk kami, ya, bernyanyilah engkau untuk kami, ismut lana, ya. Sebagaimana hal ini, penafsiran ini dikatakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, demikian juga oleh Al-Imam Ikrimah, ya. Alhasil, di dalam surat Luqman ayat yang ke-6,
Demikian juga di dalam surat An-Najm ayat yang ke-59 sampai yang ke-62. Atau dengan kata lain, dua ayat ini menerangkan bahwasanya mendengarkan nyanyian, mendengar lagu, mendengar musik adalah sesuatu yang dicela di dalam Al-Qur'anul Karim. Coba kita bayangkan, mendengarnya saja sudah dicela oleh Allah dan Rasulnya, lalu bagaimana kalau kita yang mendendangkannya? Apalagi sekarang bait-bait syair dari nyanyian saat ini menunjukkan penghambaan kepada sang makhluk, bukan kepada sang khaliq. Bila engkau mati, aku pun mati. Masa cengeng ini, laki-laki menyatakan kalau dia mati, dia ikut mati juga. Masa saya ini akan menjadi orang yang tidak berguna kalau kamu mati. Alangkah cengengnya antum ketika mendengar hal tersebut, ya, ataupun yang semakna dengan hal tersebut, kamu bisa mati karena ketinggalan, yaitu seorang wanita. Ini orang yang magrur, ya. Masih banyak yang menunjukkan bait-bait ataupun lirik dari syair lagu-lagu tersebut yang kebanyakannya, mayoritasnya adalah menunjukkan penghambaan kepada sang makhluk, atau dengan kata lain mereka telah terjangkit penyakit al-ishq. Apa itu penyakit al-ishq? Jatuh cinta. Jatuh cinta kepada seorang wanita yang bukan mahramnya, ataupun yang wanita tersebut tidak ada hubungannya ataupun dikatakan sebagai wanita ajnabiyah, wanita asing. Ya. Ini orang yang magrur. Dan yang kedua, mari kita dengarkan apa perkataan Nabi SAW mengenai tentang nyanyian ataupun musik. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abu Malik Al-Asy'ari, yang dirinya menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa wa la yanzilanna aqwamun ila jambin alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-fakir lihajati fayaqulu irji ilaina ghadan fayubayyituhum Allah wa yada'u al-alam wa yamsakhu akharina kiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa arda, beliau menyatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguh benar-benar akan datang di kalangan umatku sekelompok manusia yang mana mereka menghalalkan zina. Yang dimaksud dengan al-hira adalah perbuatan zina. Wal harira, dan mereka menghalalkan yaitu pakaian sutra. Yang kemudian kata Nabi SAW menyatakan, dan mereka menghalalkan al-khamra, mereka yaitu menghalalkan khamr. Artinya apa? Atau dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, sayakunu fi hadhil ummah aqwamun yastahilu al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azifa. Akan datang dari kalangan umatku yang mereka akan menghalalkan. Perhatikan perkataan Nabi SAW, menghalalkan,
Berarti empat perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW ini hukum asalnya adalah sesuatu yang haram. Kemudian datang dari umat Nabi Muhammad SAW, ini ada sekelompok orang yang menghalalkan empat perkara ini. Apa kata Nabi SAW? Menyatakan apa yang dihalalkan oleh mereka dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, maka yang pertama adalah mereka menghalalkan zina. Yang kedua, mereka menghalalkan pakaian sutra. Yang ketiga, mereka menghalalkan khamar, minuman keras. Yang keempat, kata Nabi SAW, ini menjadi pokok bahasan kita, inti permasalahan kita di malam hari ini adalah mereka menghalalkan al-ma'azifah. Mereka menghalalkan musik, lagu. Jangan heran, yang menghalalkan itu bukan dari umat Yahudi ataupun Nasara, tidak. Tetapi yang menghalalkan itu, kata Nabi SAW, dari kalangan umatku sendiri. Sekelompok orang yang mereka menghalalkan, diantaranya adalah al-ma'azifah, musik. Ya. Kemudian berkata Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa arda, dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Maka seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan. Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami keesokan harinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka, serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Masya Allah, ini hukuman orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan. Apa? Disebutkan dalam hadis ini, Allah akan merubah keadaan bentuk mereka menjadi seperti, bahkan di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan fisik mereka menjadi seperti layaknya seekor kera ataupun seekor babi. Ya, Masya Allah. Ini hukuman yang didapatkan bagi mereka orang yang mendengarkan apa? Musik. Ya. Siapa yang menyatakan? Bukan saya ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan tentang haram hukumnya tentang musik. Sebagian dari kita ini sangat ketika dihadapkan dengan dalil, dihadapkan dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengambil pendapat yang berikut. Menurut Kiai fulan boleh Ustadz, Masya Allah, tinggalkan. Bahkan akan kita sebutkan bahkan pendapat 4 imam madhab, yang madhab di antaranya mazhab yang kebanyakan kaum muslimin menganut dari mazhab Imam Syafi'i, dari 4 imam itu pula, maka mereka sepakat musik adalah sesuatu yang hukumnya haram. Nanti akan kita sebutkan bagaimana pendapat mereka tentang musik. Dalil yang kedua, hadis yang kedua. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan hadis ini hampir sama semakna dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang pertama. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anha menyatakan, la yasrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yaksifullahu bihimul arda wa yaj'alu minhum al-qiradata wal khanazira. Sungguh akan datang dari umatku yang mana mereka meminum khamar, mereka menamakannya dengan selain namanya. Masya Allah, sekarang ada minuman keras kasih embel-embel, kadar alkoholnya 0,0%. 0,000%. Ini terjadi apa tidak?
apa yang dikatakan oleh Nabi SAW 14 abad yang silam, ini ternyata terjadi pada saat-saat ini. Mereka menamakan khamar selain daripada nama khamar. Kalau khamar itu jelas haram, tapi kalau selain daripada itu, kandungannya mereka sembunyikan kandungan alkoholnya. Ini pun apa kata Nabi SAW? Pada hakikatnya kata Nabi SAW, pada hakikatnya pula mereka meminum khamar, ya, minuman keras. Mereka dihibur dengan musik, ya, Masya Allah. Mereka menamakannya dengan selain dari namanya, yaitu khamar, selain daripada khamar. Mereka dihibur dengan musik dan alunan suara biduanita. Maka Allah Subhanahu wa taala memendamkan mereka ke dalam bumi, dan Dia akan mengubah bentuk mereka menjadi seekor kera dan seekor babi. Masya Allah. Lagi-lagi hadis yang kedua ini membicarakan tentang hukum yang didapatkan, atau dengan kata lain azab yang didapatkan bagi mereka orang-orang yang mendengar musik. Ya. Sudah khamar. Ini khamar ini sumber kemaksiatan. Kalau seorang minum khamar, otomatis apa yang terjadi? Terjadinya yaitu perzinaan. Tambah lagi musik. Wah, seolah. Kalau sudah ajeb ya. Barakallahu fikum, ya. Ini apa namanya? Sudah dia tidak sadarkan diri apa yang terjadi, perbuatan dia minum khamar, kemaksiatan, melahirkan kemaksiatan yang berikutnya, kemudian dia melakukan perbuatan zina dan yang lain sebagainya. Allahul musta'an. Ini akan terjadi karena sebab dari induk dari kemaksiatan itu, induknya adalah pada al-khamar, minuman keras. Hadis yang ketiga, hadis yang menunjukkan lagi-lagi di dalam hadis Nabi SAW membicarakan tentang hukum musik. Dari Nafi, yang mana Nafi ini merupakan bekas budak dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dirinya berkata, Umar sami'a ibnu Umar sauta zamaratin ra'in fawda'a isba'aihi fi udunaihi wa adala rahilatahu anit tariqi wa huwa yaqul ya Nafi' atasma'u fa aqul na'am qala fayamdi hatta qultu la qala fa wada'a yadayhi wa ada ar-rahilata ila tariqi wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'a sauta zamarati ra'in fa sana'a mithla hada. Berkata Nafi, Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang pengembala. Ini kisahnya, ya. Lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Siapa beliau di sini? Ibnu Umar. Ya. Menyumbat, ada seorang pengembala ini melantunkan serulingnya, kemudian Ibnu Umar melakukan menutup kedua telinganya dengan kedua jarinya, jari telunjuknya, ya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lainnya. Masya Allah, lihat apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi ketika mendengar musik itu, pindah ke jalan yang lainnya, ya. Lalu Ibnu Umar berkata, wahai Nafi', apakah kamu masih mendengar suara tadi? Maka Nafi' berkata, iya, aku masih mendengarnya. Kemudian Ibnu Umar terus berjalan, lalu aku berkata, aku tidak mendengarnya lagi. Barulah setelah itu Ibnu Umar melepaskan tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan itu. Lalu Ibnu Umar berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW ketika mendengar suara seruling dari seorang pengembala, maka beliau melakukannya menutup kedua telinganya dengan jarinya. Ini kita katanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ketika ada musik malah kita ikut-ikutan, masalah goyang rojali, masalah ya sudah pakai dia apa namanya goyang-goyang, masalah. Masya Allah, Allah musta'an. Ini Nabi SAW itu kata Ibnu Umar, ketika Nabi mendengar seruling saja, ini baru seruling. Ya. Ingat seruling. Ya. Belum lagi sekarang ini tambahannya, masya Allah. Ya. Banyak alat-alat musik yang lainnya, tambah lagi gitar, bass betot, ya, bass ataupun yang lain sebagainya. Ya. Itu malah kita menikmatinya. Kalau bisa Ustaz, ya tanggung Ustaz satu lagu, habiskanlah. Ya.
Tapi Nabi SAW itu apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, menutup kedua telinganya. Maka barang siapa yang ingin menyelamatkan hatinya, menjaga kesucian hatinya, maka hendaklah dia ini menjauhi dari namanya al-aghani, musik-musik ataupun nyanyian. Kalam para ulama mengenai musik. Yang pertama, 4 ulama madhab mereka mencela yang namanya nyanyian. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau sangat membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai suatu perbuatan dosa. Yang kedua, Imam Malik bin Anas, beliau berkata, barang siapa membeli seorang budak lalu ternyata budak tersebut adalah seorang biduanita penyanyi, maka hendaklah dia kembalikan budak tadi karena terdapat aib. Masalah seorang yang menjadi seorang biduanita, seorang penyanyi dari kalangan wanita, maka itu kata menurut pendapat Imam Malik bin Anas, maka itu adalah merupakan sebuah aib yang besar. Yang ketiga, Al-Imam Syafi'i, beliau berkata, al-aghani, nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia, yang tidak aku menyukainya, karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Maka siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya di dalam agama ini tertolak. Ini loh, Imam Syafi'i menyatakan ini. Orang yang mendengar lagu, yang mendengar nyanyi, menikmati nyanyian, persaksiannya itu nggak diterima, kata Al-Imam Syafi'i. Kita ini mazhabnya apa sih? Indonesia? Imam Syafi'i. Ini lihat, apa kata Imam Syafi'i? Seorang yang mendengar nyanyian, maka persaksiannya nggak diterima. Imam Syafi'i, ya, yakin antum Imam Syafi'i atau antum mencari ketergelinciran dari kalangan ulama terdahulu? Cari fatwa yang ringan-ringan saja, nggak usah berat ini. Ternyata menjadi pengikutnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ini berat ya. Kenapa? Karena mendengarkan musik saja, menurut pendapat Imam Syafi'i, persaksiannya tertolak. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati dan aku pun tidak menyukainya. Masya Allah, maka tanda disebutkan oleh mereka para ulama, tanda seseorang itu tertimpa kemunafikan ketika dia mulai mencintai, menyukai yang namanya al-aghani, nyanyian, musik-musik. Ya, bahkan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, tidak ada satupun dari 4 ulama madhab yang berselisih bahwasanya pendapat mereka mengenai haram hukumnya tentang alat-alat musik dan nyanyian. Yang terakhir, bila Anda sudah tersibukkan dengan nyanyian dan nasyid, maka dalam hal ini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memberikan pelajaran yang sangat berharga. Beliau menyatakan, seorang hamba jika sebagian waktunya telah tersibukkan dengan amalan yang tidak disyariatkan, dia pasti akan kurang bersemangat dalam melakukan hal-hal yang disyariatkan dan hal-hal yang bermanfaat. Hal ini jauh berbeda dengan orang yang mencurahkan usahanya untuk melakukan hal yang disyariatkan. Pasti orang ini akan semakin cinta dan semakin mendapatkan manfaat dengan melakukan amalan tersebut. Agama dan Islamnya pun akan semakin sempurna. Oleh sebab itu, banyak sekali orang yang terbuai dengan nyanyian ataupun syair-syair yang tujuan semula adalah untuk menata hati,
maka pasti karena maksudnya dia akan semakin berkurang semangatnya di dalam menyimak Al-Quran. Ya, kalau seseorang sudah cinta dengan mendengar musik, secara otomatis kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka secara otomatis dirinya akan kurang bersemangat di dalam menyimak bacaan Al-Quran. Nah, ini menjadi orang yang magrur. Ya Ustadz, Masya Allah lirik bait syairnya itu Masya Allah menyentuh hati Ustadz. Relung saya bisa menangis kalau mendengar lagu ini. Ini dia menjadi orang yang magrur, orang yang tertipu. Ya. Dan pada saat itu dirinya dilalaikan dari berzikir kepada Allah, dirinya hatinya dilalaikan dari membaca Al-Quranul Karim, dirinya dilalaikan dari menyimak, mendengar bacaan Al-Quranul Karim yang dilantunkan, maka dia cinta terhadap perkara musik. Gak semangat lagi dia untuk membaca Al-Quran. Wah Ustaz, kalau saya lagi futur, saya nyetel lagu ini tambah semangat saya. Berarti dia menjadi orang yang apa? Magrur. Apa itu orang yang magrur? Orang yang tertipu. Ya, sudah masuk yang namanya perangkap tipu daya setan telah masuk pada dirinya. Ya. Adapun melantunkan bait-bait syair ataupun disebut dengan nasyid, hukum asalnya adalah suatu yang mubah, namun tidak berlaku secara mutlak. Ya. Melantunkan nasyid yang dibolehkan apabila memenuhi syarat berikut ini. Ya, sebagian kita ada yang menggunakan nasyid. Ya. Yang pertama, syarat dibolehkannya nasyid. Yang pertama, bukan lantunan yang mendayu-dayu sebagaimana yang diperagakan oleh para wanita. Insya Allah. Kalau yang mendendangkannya para wanita ini nggak boleh. Tapi yang mendendangkannya siapa? Anak-anak kecil. Ya. Anak-anak kecil, bukan dari kalangan wanita. Kalau kalangan wanita, Masya Allah, Ustaz, luar biasa. Saya mendengar suaranya saja sudah keplek-keplek saya, Ustaz. Apalagi kalau bertemu orangnya, sudah terfitnah dia. Ya, sudah terfitnah. Syarat yang kedua, nasyid tersebut tidak sampai melalaikan dari mendengar Al-Quran. Syarat yang ketiga, nasyid tersebut terlepas dari nada-nada yang dapat membuat orang yang mendengarnya menari dan berdansa. Ya. Tidak menggunakan alat-alat musik. Ya. Tidak menggunakan lantunan gitar. Kemudian lagi apa? Tidak lagi menggunakan dengan yaitu drum ya, ataupun biola ataupun yang semisalnya. Ya. Ini yang keempat, syarat yang keempat, tidak diiringi alat musik. Nasyid itu diperbolehkan apabila yang pertama bukan lantunan yang mendayu-dayu sebagaimana yang diperagakan oleh para wanita. Ya. Jangan pula antum menirukan ya, suaranya mendayu-dayu seperti wanita. Nah ini tasyabuh bin nisa, nggak boleh. Bukan rejal ini namanya, bukan seorang laki-laki dia. Ya. Nah ini yang syarat kedua, nasyid tersebut tidak sampai melalaikan Al-Quran. Kalau kita melalaikan Al-Quran berarti itu hukumnya haram. Yang ketiga, nasyid tersebut terlepas dari nada-nada yang membuat orang yang mendengarnya menari dan berdansa. Yang keempat, tidak diiringi alat musik. Syarat yang kelima, maksud mendengarkannya bukan mendengarkan nyanyian dan nadanya, namun tujuannya adalah untuk mendengar bait syair. Seperti misal saat ini ada nasyid-nasyid dari bait syair, yaitu matan sebuah hadis. Misalnya yaitu matan dari kitab Al-Baiquniyah, merupakan matan yang membicarakan tentang istilah-istilah ilmu hadis, dilantunkan dalam bait-bait syair yang suaranya itu tidak ada alat musik, ya, hanya
hanya suara yang dilantunkan, suara yang dilantunkan dengan tidak mendayu-dayu. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin ala Rasulillah, dan seterusnya menjelaskan tentang definisi-definisi hadis. Maka yang seperti ini boleh. Atau hadis Arba'in An-Nawawi dibaca dalam bentuk yaitu seperti nasyid. Maka yang seperti ini fala ba'sa bih, maka ini tidaklah termasuk musik. Yang keenam, diperbolehkan bagi wanita untuk memukul duf. Apa itu duf? Rebana. Ya. Rebana. Ya. Bukan ada kincling-kinclingannya. Nah, ini sudah ada kincling-kinclingannya, ini disebut dengan alat musik. Pada acara-acara yang penuh kegembiraan dan yang masyru', yang disyariatkan saja, seperti dibolehkan itu melakukan mendendang nasyid bagi para wanita dengan memukul, yang mana wanitanya itu memukul rebana pada acara-acara seperti walimah, dan ini berada bersama dengan kaumnya, kaum wanita saja. Ya, kalau di Arab ataupun di Yaman, ini ketika ada walimah, ada yang menggendangkan yaitu duf, rebana. Ya. Dan itu mereka melakukannya hanya pada walimah, demikian juga pada saat hari raya Idul Fitr ataupun Idul Adha. Ya. Syarat yang ketujuh, maksud nasyid adalah untuk memberi dorongan semangat ketika keletihan ataupun ketika berjihad. Ini yang dilakukan oleh mereka para sahabat ketika melakukan peperangan, maka ada yang menggunakan bait-bait syair dalam rangka untuk memberikan tasji, memberikan motivasi, semangat di dalam menunaikan suatu amalan yang besar. Dalam hal ini adalah jihad. Yang kedelapan, syarat yang kedelapan, tidak sampai melalaikan dari yang wajib atau melarang dari kewajiban. Karena mendengar musik akhirnya dia meninggalkan sholat. Ini haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya. Ya. Dan terakhir, dan ana mengingatkan bahwasanya penggantian nyanyian dan musik adalah Al-Quran. Dengan membaca dan merenungi dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, maka hati kita akan hidup dan tertata. Maka karena inilah yang disyariatkan. Dan ingatlah bahwasanya Al-Quran dan musik sama sekali tidak bisa bersatu dalam satu hati. Ya. Kita bisa memperhatikan perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, yang mana beliau Al-Imam Ibnul Qayyim merupakan murid dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan, Imam Ibnul Qayyim menyatakan, sungguh nyanyian dapat memalingkan hati seseorang dari memahami, merenungkan dan mengamalkan isi Al-Quran. Ingatlah, Al-Quran dan nyanyian selamanya, kata beliau Imam Ibnul Qayyim, beliau menyatakan, ingatlah Al-Quran dan nyanyian selamanya tidaklah mungkin bersatu dalam satu hati, karena keduanya itu saling bertolak belakang. Gak mungkin ya. Nyanyian dan lantunan ayat suci Al-Quran itu bersatu di dalam satu hati kita. Hati seorang mukmin itu menolak yang namanya yaitu nyanyian. Al-Quran melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu. Al-Quran memerintahkan kita untuk menjaga kehormatan diri dan menjauhi berbagai bentuk syahwat yang menggoda jiwa. Al-Quran memerintahkan untuk menjauhi sebab-sebab seseorang melenceng dari kebenaran dan melarang mengikuti langkah-langkah syaitan, sedangkan nyanyian memerintahkan pada hal-hal yang berlawanan dengan hal-hal yang telah disebutkan. Ya, Al-Quran ini melarang diri kita untuk mengikuti hawa nafsu kita. Maka dari sini kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, dari sini pantaskah Al-Quran ditinggalkan hanya karena terbuai dengan nyanyian? Ingatlah, jika seseorang meninggalkan musik dan nyanyian, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana dengan sabda Nabi SAW menyatakan, innaka lan tadda'a syai'an lillahi azza wa jalla
illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Maka kata Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti padamu dengan sesuatu yang lebih baik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada sesuatu dan melarang dari sesuatu, pasti terdapat padanya maslahat yang sangat besar dan manfaat yang besar di balik itu semua. Maka sibukkanlah diri kita dengan mengkaji ilmu dan mentadaburi Al-Qur'an, niscaya perlahan-lahan perkara yang tidak bermanfaat semacam nyanyian akan kita meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati dan memberi hidayah bagi mereka orang-orang yang mendengar, yaitu nasihat dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi mereka untuk meninggalkan dari mendengar musik ataupun nyanyian-nyanyian, yang mana musik dan nyanyian adalah sesuatu yang melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang mungkin bisa disampaikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang benar itu datangnya dari Allah. Namun apabila ada suatu perkataan yang kurang berkenan, menandakan bahwasanya kita semua tidak terluput dari yang namanya az-zallah, ketergelinciran kepada Allah Subhanahu wa taala, ana memohon ampun. Naktafi bihadzal qadar, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.